Hai guys, Bang Ivan di sini, dan di video tutorial kali ini aku akan bagikan lagi ke kalian bagaimana sih cara edit video puzzle transisi dari nol. Jadi baik itu pengguna iOS maupun Android, di sini saya akan jelasin 3 yang wajib kalian tahu, yaitu menggunakan fitur keyframe di dalam pengoptimasian puzzle transisi maksudnya, dan yang kedua itu menggunakan fitur masking, dan yang ketiga yaitu fitur motion yang ada di aplikasi VN. Dan di video tutorial kali ini aku akan membagikan juga ke kalian free footage Balikpapan ya guys. Jadi untuk linknya saya sudah sertakan di link deskripsi, dan untuk passwordnya jadi ada di dalam video ini. Jadi kalian jangan skip video ini ya guys, jadi kalian bisa lihat kata kuncinya. Yuk langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah guys, di sini saya sudah membuka aplikasi VN Video Editor. Nah ini kalian bisa lihat, ini adalah timeline project kerja kita. Jadi di sini saya langsung saja memperlihatkan ke kalian cara membuat puzzle transisi dari nol ya. Nah di sini pertama-tama kalian harus nonton dulu namanya beat lagunya guys. Di sini saya contoh menggunakan lagunya Panda X Low, dan sebelumnya seperti biasa. Jadi kalian tentukan dulu beatnya. Jadi ini sebetulnya kunci utama dari pembuatan puzzle transisi ya guys. Jadi pertama kalian harus nentuin beat-beat yang mana yang kalian ingin jadikan project ya guys ya. Nah di sini contoh. Jadi kalian bisa lihat timeline saya di sini. Ini sebagai contoh aja guys, karena untuk final video yang ini saya itu nggak ada upload ke platform Instagram atau di TikTok ya guys. Nah jadi di sini contoh, dan ini kalian bisa lihat bangunannya ini yang akan saya puzzle. Jadi di sini kalian bisa lihat di beat ketukan yang di atas ini, overlay ini lagu. Di sini ada 3 ketukan ya guys. Yang ketukan yang keempat itu sudah berganti jadi ini ya, transisi ke video selanjutnya. Jadi pertama-tama kalian harus mempunyai yang namanya aplikasi PicsArt atau Eraser. Nah ini aplikasi pihak kedua untuk fungsinya itu membagi-bagi atau memilah bagian-bagian objek yang akan kita buat puzzle transisi ya. Nah jadi kalau saran saya sih, lebih banyak gunakan yang namanya aplikasi PicsArt karena mudah kita pahami ya. Jadi di sini ini saya hapus dulu ya guys ya. Di sini saya hapus dulu. Nah jadi pertama-tama kalian harus arahkan dulu kursor yang putih ini, kalian bisa lihat. Jadi kalian bisa lihat di sini kursor putihnya, kalian arahkan ke footage yang kalian ingin puzzle transisi. Nah jadi kalau misalnya Android, jadi saya jelaskan yang untuk iOS dulu ya guys ya. Nah jadi kalau di iOS aplikasi VN itu ada tombol ini guys, memperbesar ini. Nih kalian bisa lihat kan. Nah dia itu jadi langsung besar gitu guys ya, preview videonya. Tapi kalau di Android itu nggak ada. Jadi di sini saya akan kasih ininya, tipsnya. Nah jadi pertama-tama kalian itu harus freeze dulu guys, yang ini guys. Freeze itu atau membekukan. Jadi dia itu video dijadikan foto ya. Nah di sini contohnya, ini saya langsung ini kan. Tapi kalau misalnya trik saya itu jarang gunain yang namanya freeze ya guys, atau membekukan. Jadi saya itu langsung aja screenshot ya guys. Jadi caranya kayak gini. Caranya itu kayak gini, kalian arahkan kursornya, lalu kalian tekan tombol yang preview ini, memperbesar, lalu kalian tekan pause. Nah jadi posisinya kayak gini guys. Nah ketika sudah kayak gini, ini untuk pengguna iOS ya, kalian tinggal screenshot aja. Nah dia sudah masuk ke galeri foto. Dan untuk yang di Android, karena di Android itu kayaknya nggak ada fitur ininya guys, memperbesar preview video ya, yang kayak gini itu nggak ada. Jadi caranya itu gampang, kalian tinggal screenshot aja kayak gini. Nah dia ini udah otomatis masuk ke galeri kalian. Kalian tinggal atur cropnya di sini, atau bisa juga atur cropnya nanti di ini aplikasi PicsArt-nya. Di sini saya save aja.
Dan kemudian jika sudah, kalian tinggal masuk ke aplikasi PicsArt. Nah, sebelum kalian masuk ke aplikasi PicsArt, kalian aktifkan dulu data kalian, data internet kalian, atau wifi atau kuota ya, dan sebagainya. Lalu kemudian buka aplikasi PicsArt. Nah, di sini saya sudah buka. Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Nah, di sini semua foto, di sini kalian bisa lihat. Nah, jadi yang sudah kita tadi screenshot ini ya guys ya, yang sudah kita screenshot tadi. Kemudian yang untuk di Android kayak gini. Nah, jadi untuk yang Android caranya itu kayak gini guys. Untuk mengambil bangunannya itu, kalian pergi ke alat sini, lalu ke potong, lalu kalian tinggal sesuaikan sesuai frame preview videonya. Contohnya kayak gini. Jadi kalian tinggal atur aja, kalian crop sesuai pas ya guys, pas ya guys maksudnya. Kalau misalnya nggak sesuai itu jadi berakibat fatal guys di ketika kita. Nah, ini kalau misalnya sudah, kalian tinggal terapkan ya. Nah, ini udah. Kemudian saya keluar dulu, simpan ke draft aja. Nah, jadi di sini saya akan contohkan bagian-bagian yang ingin kita pilih jadikan puzzle transisi ya. Nah, di sini contoh saya buka yang ini aja tadi, yang hasil screenshot dari iOS ya. Ini kemudian lari ke buang. Nah, di sini ada buang, dan di sini banyak fitur ya guys. Nah, di sini saya ingin yang pertama hilangkan langit ya. Jadi kalau misalnya kalian klik yang langit langsung, dia langsung proses, maka dia itu langsung memilih bagian langitnya aja. Nah, ketika kalian pencet ini fitur pratinjau, nah di sini, jadi yang hilang itu bangunannya aja, yang tak ambil itu
lalu kalian tinggal arsir bagian bangunannya. Jadi ini harus ketelitian guys. Jadi untuk arsiran pertama kalian itu sembarang aja dulu, karena dia 2 kali pratinjau ya. Ini saya sembarang aja dulu. Jadi kalian tinggal pilih bangunan-bangunan yang mana kalian ingin puzzle ya di footage kalian. Jadi contohnya kayak gini. Ini kalian bisa dapatkan juga ya guys, sesuai dengan yang pertama tadi saya bilang free footage Kota Balikpapan. Ini Kota Balikpapan ya guys. Inilah bangunan apartemen Pertamina. Dan ini bagus banget kita buat puzzle ya, karena bangunannya besar-besar. Dan ini kalian harus teliti ya guys. Jadi di sini misalnya sudah, lalu kalian pratinjau lagi. Ini langsung next ya. Next. Nah, jadi hasilnya kayak gitu guys. Kita pratinjau. Nah, udah jadi. Kalau misalnya udah fix sesuai nyambung ya dengan bangunan yang di bawahnya tadi sebelumnya, kalian tinggal save aja, simpan. Lalu kalian tinggal tekan tombol ini, fitur ini, dan dia otomatis masuk ke galeri kalian. Nah, kemudian sudah kalian keluar ke aplikasi ini, lalu kemudian masuk lagi ke aplikasi VN. Dan di sini kita tinggal improve aja. Dan di sini saya sudah menentukan bitnya ya guys di sini. Jadi kalian arahkan dulu kursor yang putih ini ke bit yang pertama. Lalu kalian masukkan foto yang tadi kita udah pilah-pilah. Tekan tombol overlay di sini, tambahkan bahan stok ya. Lalu kemudian kalian ke foto. Nah, di sini sudah ada guys ya. Jadi saya masukkan yang pertama itu yang ini guys. Nah, ini. Jadi untuk yang di Android itu tidak ada fitur yang ini guys ya. Dan jika ini ditekan tombol ini, dia itu langsung memperbesar otomatis sesuai dengan layar guys maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya Android itu posisinya misalnya kayak gini, kalian tekan tombol tekan yang di overlay ini, yang di overlay, lalu kalian tinggal cubit aja layarnya disesuaikan dengan preview video yang di atas kayak gitu guys ya. Nah, jadi sebetulnya yang di Android itu sama iOS itu kurang lebih sama aja. Jadi kalian tinggal kreasikan lagi, lalu ini kalian bisa turunkan karena dia posisinya di bawah tadi guys ya. Jadi di bawah, lalu kemudian kalian improve lagi yang ini foto yang kedua. Lakukan dengan yang sama. Ini dimasukkan yang ini, lalu kalian sesuaikan lagi. Nah, jadi dia kalau misalnya kita cropnya tadi di itu PixArt-nya udah ini sesuai, maka dia langsung ditekan gitu, dia otomatis langsung nyatu guys ya, nyatu. Dan kemudian kalian bisa improve lagi yang bangunan yang kedua. Kalian arahkan kursornya guys, jadi dia itu otomatis langsung sejajar ya, sejajar dengan bitnya. Kemudian kita improve lagi yang bagian langitnya. Di sini contoh 3 bagian aja, jadi maksimalnya untuk di aplikasi VN itu hanya 5 overlay ya guys ya. Jadi 5 lapisan puzzle transisi ataupun yang lainnya. Jadi dia terbatas hanya 5 aja. Nah, kalau misalnya di KineMaster itu beda. Jadi dia tanpa batas. Nah, jadi di sini kalian sesuaikan aja lagi. Nah, kemudian jika sudah semua terimprove kayak gini, nah ini kan panjang banget guys lebihnya itu. Nah, ini kalian tinggal cut aja atau potong. Jadi kalian ini dulu pencet yang ini, maksudnya pilih yang overlay kayak gini, lalu kalian pergi ke fitur gunting atau split ya. Di sini saya langsung split aja. Contohnya kayak gini guys ya. Kalian split semua, lalu buang bagian yang tidak diperlukan lagi kayak gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ini. Jadi misalnya kalau misalnya kurang sejajar, kalian sejajarkan lagi. Jadi jangan dimentokkan, dipotong itu pas bagian ininya guys ya. Jadi kalian bisa lebihkan sedikit. Nah, gitu. Nah, jika sudah, jadi yang pertama di sini kita ingin memasukkan satu persatu bangunannya. Jadi di sini ada 3 cara guys. Saya ini kan. Yang pertama itu menggunakan keyframe. Nah, jadi di sini contoh bangunan yang pertama. Jadi saya masukkan keyframe yang pertama di depan, kemudian keyframe yang kedua di bit yang kedua atau
sebelumnya sedikit, kalian bisa lihat di sini tambahkan keyframe lagi. Nah, untuk keyframe yang pertama kalian bisa arahkan bangunan ini. Yang pertama yang di bawah ini dari bawah atau dari samping ya. Nah, kayak gini contohnya. Kalau misalnya play, kita play, dia muncul dari bawah. Jadi kalau misalnya dia itu sesuai dengan keyframe yang pertama guys. Kalau misalnya keyframe yang pertama itu posisinya dari kanan, maka posisinya masuknya dari kanan juga ya. Jadi kalian bisa lihat. Nah gitu guys ya. Jadi kalian tinggal kreasikan lagi, kalian maunya masuknya bangunan itu dari mana ya. Jadi saya di sini contohkan dari bawah aja. Lalu kemudian lakukan bagian bangunan yang kedua lagi guys. Kalian tinggal tambahkan keyframe lagi, 2 keyframe ya. Jadi keyframe pertama dan keyframe kedua. Jadi keyframe pertama itu awalan, misalnya dari bawah ya. Jadi kalau kita play dia munculnya kayak gitu guys. Nah, dan seterusnya, jadi overlay kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama cara ini menggunakan fitur keyframe. Nah ini kan bangunan itu di depannya ini guys, kurang rapi. Kalau misalnya kalian ingin majukan, jadi di belakangnya itu kalian tinggal turunkan aja guys. Ini kalian tarik kayak gini. Nah gitu. Coba kita lihat perubahannya. Jadi pertama muncul tetap yang di pertama di bawah, lalu yang kedua itu muncul di belakangnya. Tuh kalian bisa lihat. Nah lebih rapi ya kan. Seterusnya kayak gitu. Jadi dia sesuai dengan lapisannya ini guys. Jadi sesuai susunannya. Yang kedua kemudian cara menggunakan maskingnya. Dan masking ini saya hapus dulu guys ya. Jadi kalau masking itu kalian masuk ke fitur masker ya. Jadi contoh di sini saya klik dulu overlay yang pertama, lalu pilih yang mask atau masker. Dan di sini paling banyak digunakan itu fitur linear ya guys, ya, fitur linear atau garis. Saya sudah klik di sini yang garis. Dan kalian bisa lihat di ininya previewnya ya, preview videonya di atas. Jadi kalian itu lebih enak juga di sini guys. Jadi dia bisa atur opacity-nya kayak gini guys ya. Kalian bisa lihat di preview video. Dan ini kalian tinggal mainkan yang namanya keyframe-nya lagi untuk in out ini bangunannya. Contoh gini caranya, mas. Kemudian pilih yang ini tadi, yang pertama ingin masuk, lalu linear. Lalu kalian tinggal arahkan ini dengan menggunakan fitur keyframe-nya lagi guys. Jadi contoh startnya itu dari sini, kan tidak kelihatan tuh ya. Kalian tinggal tambahkan keyframe yang pertama ini, sorry guys salah. Jadi kalian perhatikan yang di bawah ini overlaynya, kalian tambahkan titik pertama keyframe dan kemudian yang kedua. Jadi contohnya itu gini guys, kalian harus arahkan dulu ke atas ya, sampai dia bangunan pertama itu nggak kelihatan. Kemudian di keyframe yang kedua kalian tinggal tarik aja turun kayak gini. Nah jadi sembari kalian tarik gini turun, kalian bisa mainkan lagi opacity-nya kayak gini ya. Kalian tinggal kreasikan aja lagi. Dan jika sudah, coba kita play. Nah jadi dia tak usap gitu guys ya. Nah tak usap kayak gitu. Jadi kalian tinggal kreasikan lagi. Kemudian yang kedua sama juga guys yang tadi. Jadi kalian tinggal tambahkan keyframe yang pertama di sini, yang kedua di sini lagi. Dan jadi jangan lupa untuk keyframe yang pertama itu kalian arahkan bangunan itu sampai nggak kelihatan guys, kayak gini. Kalian bisa lihat. Dan keyframe yang kedua kalian mentokkan ke bawah kayak gini sampai dia full kelihatan semua. Nah jadi kalian bisa lihat, saya play. Nah gitu guys ya, jadi dia lebih smooth ya. Dan lakukan seterusnya sampai selesai, kurang lebih sama. Dan yang ketiga terakhir yaitu menggunakan fitur motion. Di sini saya hapus lagi untuk fitur maskingnya. Saya hapus, ini saya hapus. Fitur maskingnya saya hapus, saya hilangkan. Untuk keyframe-nya saya hilangkan juga. Ini saya hilangkan. Lalu kemudian yang ketiga yaitu fitur motion. Nah ini sebetulnya paling gampang guys ya. Karena motion ini setahu saya untuk di aplikasi Android itu nggak ada guys ya fiturnya. Tapi kalau untuk di iOS itu ada. Jadi untuk iOS membuat transisi puzzle itu sangat gampang banget. Kalau misalnya di Android itu kita harus
menggunakan dua tadi, countdown masking atau keyframe. Nah, jadi contoh saya langsung ini kan contohkan. Jadi motion itu kalian tinggal klik aja di overlay lalu pilih motion. Dan di sini banyak banget in animation dan out animation. Misalnya saya klik yang gradient ya. Gradient ini kalau misalnya kita klik kayak gini dia berubah ya. Ada yang dari atas, dari samping ke bawah, dan untuk durasinya kalian bisa atur lagi. Jadi semakin cepat durasinya maka semakin cepat juga dia bergeser kayak gitu guys. Ya kan, jadi kalian tinggal kreasikan aja lagi ya. Nah, kalian bisa lihat untuk motion. Jadi motion itu kurang lebih aja sih sama masking tadi, cuman lebih kreatif lagi kalau misalnya pakai masking ya, lebih kreatif. Jadi kayak gitu guys ya. Cukup sekian tutorial kali ini, jadi semoga bermanfaat. Kalian tinggal kreasikan aja lagi ya. Sekian tutorial kali ini ya guys, semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam berkarya. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys, tutorial apa lagi yang bagus kita bahas di next tutorial berikutnya. See you.